Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi akuntansi keuangan menengah 1 di pertemuan ke-9, yaitu mengenai persediaan dari sisi penilaian dan konsep estimasi. Jadi setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep akuntansi penilaian persediaan dengan metode nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Kemudian memahami dan menghitung pembukuan akuntansi penilaian persediaan dengan metode biaya perolehan dan metode retail persediaan, serta menganalisis kasus akuntansi yang berhubungan dengan persediaan. Jadi, konsep metode penilaian persediaan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, tetapi jika persediaan turun nilainya sampai ke tingkat di bawah biaya aslinya, maka harus beralih dari prinsip biaya historis. Dengan interpretasi lain, penyimpangan terhadap prinsip biaya historis dapat dilaksanakan jika nilai persediaan menurun di bawah biaya awalnya. Penurunan ini dikarenakan keusangan, perubahan tingkat harga, dan kerusakan. Oleh sebab itu, perusahaan melaporkan persediaan pada nilai terendah antara biaya dan harga pasar atau nilai realisasi neto. Kemudian, biaya artinya harga perolehan persediaan yang dihitung dengan menggunakan salah satu metode berbasis biaya historis, yaitu metode identifikasi khusus atau metode rata-rata atau metode FIFO. Nilai realisasi neto yaitu menggunakan jumlah neto yang diharapkan oleh perusahaan untuk realisasi dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam aktivitas bisnis dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melaksanakan penjualan. Kemudian ada contoh metode penilaian persediaan. Di sini ada perusahaan makanan menghitung persediaan pada nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Jadi di sini ada makanan, ada biaya perolehan, nilai realisasi neto, kemudian nilai persediaan akhir. Nah, untuk menentukan nilai persediaan akhir, maka dipilih yang terendah. Contohnya, untuk makanan bayam, maka antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto maka dipilih biaya perolehan sebesar 80.000 karena lebih kecil atau terendah dari nilai realisasi neto. Kemudian makanan wortel juga sama, memilih menggunakan biaya perolehan sebesar 100.000 karena terendah dari nilai realisasi neto. Yang ketiga, makanan kentang, yaitu memilih menggunakan nilai realisasi neto sebesar 40.000 dipilih karena terendah dari biaya perolehan. Lalu makanan kacang memilih nilai realisasi neto sebesar 72.000 karena terendah dari biaya perolehan. Kemudian makanan brokoli memilih menggunakan nilai realisasi neto sebesar 92.000 karena terendah dari biaya perolehan. Jadi, jumlah nilai persediaan akhir sebesar 384.000 harus sama dengan jumlah dari nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto dari setiap jenis persediaan. Artinya, perusahaan menetapkan aturan nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto untuk setiap jenis individu makanan. Kemudian, evaluasi metode nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Aturan nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankan pada periode kerugian tersebut terjadi, tidak dalam periode aset tersebut dijual. Pada sisi lain, perusahaan mengakui kenaikan nilai aset yang melebihi biaya hanya pada saat penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data laba. Yang kedua, penerapan aturan nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto menghasilkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi neto tahun berikutnya. Yang ketiga, aturan nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi dampaknya terhadap laporan laba rugi menjadi konservatif.
Laba neto untuk tahun membuat perusahaan mengalami kerugian, tetapi laba neto periode berikutnya menjadi tertinggi dari periode normal jika pengurangan harga penjualan yang diharapkan tidak material. Selanjutnya, konsep estimasi persediaan menggunakan yang pertama metode laba bruto. Metode laba bruto ini berdasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian, yang sama dengan jumlah barang yang dihitung. Yang kedua, barang tidak terjual yang harus tersedia. Yang ketiga, penjualan dikurangi dengan biaya perolehan, dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian, sama dengan persediaan akhir. Perusahaan juga menggunakan metode laba bruto ini ketika kebakaran atau bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian pada akun persediaan atau catatan persediaan. Kemudian yang kedua, metode persediaan retail berguna untuk semua jenis laporan interim karena laporan tersebut membutuhkan pengukuran persediaan yang cepat dan dapat diandalkan. Selain itu, penilaian asuransi juga menggunakan metode ini untuk mengestimasikan kerugian akibat kebakaran, banjir, dan bencana jenis lain. Metode ini juga bertindak sebagai alat pengendalian karena perusahaan harus menjelaskan jika ada penyimpangan perhitungan fisik pada akhir tahun. Terakhir, metode retail memberikan legitimasi tambahan atas perhitungan persediaan fisik pada akhir tahun. Pegawai yang menghitung persediaan fisik hanya butuh catatan harga retail setiap jenis. Pada praktiknya, retail melaksanakan markup atau markdown harga yang dibebankan kepada pembeli. Untuk peritel, istilah markup artinya tambahan dari harga retail asli. Pembatalan markup yaitu penurunan harga barang dagang yang telah dimarkup oleh peritel di atas harga retail asli. Dalam pasar yang kompetitif, peritel menggunakan markdown yaitu penurunan harga penjualan asli. Pemotongan dari harga penjualan dibutuhkan karena penurunan tingkat harga secara umum, penjualan khusus, barang rusak, kelebihan stok, dan persaingan pasar. Markdown umumnya terjadi pada industri retail saat ini. Pembatalan markdown yaitu terjadi ketika markdown yang dilaksanakan saling hapus dengan kenaikan harga barang yang telah di-markdown oleh retail, seperti setelah penjualan bazar 1 hari. Pembatalan markup atau pembatalan markdown nilainya tidak dapat melebihi markup atau markdown asli yang dilaksanakan. Kemudian, beberapa kelemahan metode persediaan laba bruto, yaitu yang pertama, bahwa metode ini hanya memberikan estimasi. Akibatnya, perusahaan harus menghitung persediaan fisik sekali setahun untuk memverifikasi persediaan yang benar ada. Yang kedua, metode laba bruto menggunakan persentase historis dalam menentukan markup. Meskipun persentase historis memberikan jawaban atas persentase masa depan, penggunaan tingkat kini lebih tepat. Perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi signifikan terjadi, maka perusahaan harus menyesuaikan persentase dengan tepat. Yang ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba bruto yang umum. Contohnya, toko atau departemen menangani persediaan barang dagang dengan tingkat laba bruto yang bervariasi. Dalam kondisi ini, perusahaan harus menerapkan metode laba bruto per subbagian, lini barang dagang atau dasar lainnya yang mengklasifikasikan barang sesuai tingkat laba bruto. Metode laba bruto tidak dapat diterima untuk tujuan laporan keuangan karena hanya menyediakan estimasi. Berdasarkan IFRS bahwa persediaan fisik sebagai verifikasi tambahan dari persediaan yang ditunjukkan dalam catatan. Perhatikan bahwa metode laba bruto mengikuti metode persediaan yang digunakan, yaitu menggunakan metode FIFO atau metode biaya rata-rata karena mengandalkan catatan historis. Perusahaan seperti Carrefour tadi metode laba bruto, sekarang metode persediaan retail. Jadi perusahaan seperti Carrefour atau departemen store lainnya menggunakan metode persediaan retail untuk menghitung persediaan karena yang pertama, untuk perhitungan laba neto tanpa perhitungan persediaan fisik. Yang kedua, sebagai pengendalian ukuran dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, untuk mengatur kuantitas barang dagangan yang ada dan untuk informasi asuransi. Salah satu karakteristik dari metode persediaan retail adalah bahwa metode ini memiliki pengaruh rata-rata pada tingkat laba bruto yang berbeda. Hal ini dapat menjadi masalah jika perusahaan menerapkan metode ini untuk semua bisnisnya. Tingkat laba bruto bervariasi antar departemen. Tidak ada penyisihan untuk mengantisipasi distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan memperbaiki metode retail dalam kondisi seperti ini dengan menghitung persediaan secara terpisah pada setiap departemen atau kelas barang dagang dengan laba bruto. Selain itu, keandalan metode ini mengasumsikan bahwa distribusi barang dalam persediaan sesuai dengan kombinasi yang ada pada jumlah barang yang tersedia untuk dijual.
Selanjutnya, mengenai penyajian persediaan. Standar akuntansi membutuhkan pengungkapan laporan keuangan dari jenis yang berhubungan dengan persediaan, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan yaitu metode rata-rata timbang dan metode FIFO. Yang kedua, jumlah tercatat semua persediaan dan jumlah tercatat dalam setiap klasifikasi yaitu klasifikasi yang umum dari persediaan termasuk barang dagang, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode bersangkutan. Dan jumlah setiap pembalikan dari penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban pada periode bersangkutan. Yang keenam, kondisi atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan dari penurunan nilai persediaan. Dan yang terakhir, jika ada jumlah tercatat persediaan yang dijaminkan sebagai efek untuk liabilitas. Kemudian, kita ke contoh soal. Berikut informasi data dari PT Unilever yang berhubungan dengan estimasi persediaan bulan Desember 2019. Jadi di sini ada akun retur penjualan, pembayaran markdown, biaya pengangkutan masuk, penjualan, kekurangan normal, markup, pembayaran markup, markdown, persediaan awal, retur pembelian, diskon pembelian, diskon pegawai, persediaan awal, pembelian, dan diskon penjualan. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, hitunglah estimasi persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 jika perusahaan menggunakan metode persediaan retail dengan pendekatan biaya perolehan. Dan yang kedua, hitunglah estimasi persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 jika perusahaan menggunakan metode persediaan retail dengan pendekatan biaya konvensional. Jadi, cara menjawabnya yaitu cara menghitung persediaan akhir dengan metode retail. Jadi, di sini ada biaya perolehan dan retail. Persediaan awal biaya perolehan 130.000, retail 196.000. Pembeliannya biaya perolehan 280.000 dan retail 370.000. Ini semua dari soal ya, jumlah angkanya. Kemudian biaya pengangkutan masuk, biaya perolehannya 10.000 dan retail tidak ada. Dikurangi diskon pembelian, biaya perolehannya 2.000, di retail tidak ada. Dikurangi retur pembelian, di biaya perolehan sebesar 6.000, di retail sebesar 9.000. Maka barang dagang yang tersedia untuk dijual di biaya perolehan 412.000 dan di retail 557.000. Kemudian ditambah markup 19.000, dikurangi pembayaran markup 6.000. Jadi markupnya 13.000. Kemudian markup netonya dari sisi retail dijumlahkan. Barang dagang yang tersedia untuk dijual 557.000 ditambah 13.000 maka 570.000. Ini markup neto. Kemudian dikurangi markdown 7.000 ditambah pembayaran markdown 4.000. Jadi minus 3.000. Maka markdown netonya markup neto 570.000 dikurangi markdownnya 3.000, maka markdown netonya 567.000. Kemudian ditambah penjualan 401.000 dikurangi retur penjualan 10.000 dikurangi diskon penjualan 20.000. Maka penjualan netonya dikurangi 371.000 dikurangi diskon pegawai 4.000 dikurangi kekurangan normal 11.000. Maka persediaan akhir pada retailnya 181.000. Kemudian cara menghitung perusahaan menggunakan metode persediaan retail dengan pendekatan biaya perolehan. Jadi persentase cost to retail yaitu sama dengan barang dagang yang tersedia untuk dijual pada biaya perolehan dibagi markup neto pada retail dikali 100%. Persentase cost to retail sama dengan barang dagang yang tersedia untuk dijual pada biaya perolehan sebesar 412.000 dibagi markup neto pada retail 570.000 dikali 100%, hasilnya 72,28%. Maka persediaan akhir sebesar lower cost or net realizable value atau LCNRV yaitu 72,28% dikali 181.000, hasilnya 130.827 rupiah. Kemudian yang kedua, jika perusahaan menggunakan metode persediaan retail dengan pendekatan biaya konvensional. Jadi
Rumusnya persentase cost to retail, yaitu barang dagang yang tersedia untuk dijual pada biaya perolehan sebesar 412.000 dibagi markdown neto pada retail, yaitu 567.000 dikali 100% hasilnya 72,66%. Maka persediaan akhir sebesar lower cost or net realizable value sama dengan 72,66% dikali 181.000 hasilnya Rp131.515. Jadi menggunakan pendekatan biaya konvensional lebih besar hasilnya daripada pendekatan biaya perolehan. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai penilaian estimasi persediaan, kalian dapat mengerjakan tugas pertemuan 9 ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.